Halo, selamat datang di saluran hari ini. Saya memiliki topik yang menarik untuk Anda: 5 cara orang kaya menggunakan hutang untuk membangun kekayaan dan menghasilkan lebih banyak uang. Saya tahu hutang mungkin terdengar seperti kata yang menakutkan, tetapi percayalah, orang kaya telah memecahkan kode untuk menggunakannya untuk keuntungan mereka. Jadi bersiaplah untuk menemukan beberapa strategi yang menakjubkan. Sebelum kita menyelami strategi luar biasa yang digunakan orang kaya untuk membangun kekayaan dengan utang, izinkan saya berbagi fakta menarik yang akan membuat Anda melihat utang dalam cahaya yang sama sekali baru. Apakah Anda siap untuk itu? Berlangganan saluran, dan mari kita mulai. Apakah Anda tahu bahwa beberapa orang terkaya dalam sejarah telah menggunakan utang sebagai alat yang ampuh untuk mengembangkan kekayaan mereka? Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Nama-nama legendaris seperti Warren Buffett dan Donald Trump telah secara strategis memanfaatkan kekuatan utang untuk mendorong diri mereka sendiri menuju kesuksesan finansial yang luar biasa. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana di bumi? Apakah mereka melakukannya dengan baik? Izinkan saya memberi Anda sekilas tentang kejeniusan mereka. Warren Buffett secara luas dianggap sebagai salah satu investor terbesar investasi. Anda lihat, Buffett memahami bahwa investasi tertentu dapat menghasilkan pengembalian yang signifikan jauh melebihi biaya bunga dari uang yang dipinjam. Jadi dia tidak segan-segan meminjam dana untuk memanfaatkan peluang tersebut. Bahkan perusahaan investasi Buffett, Berkshire Hathaway, telah mengambil hutang besar untuk membiayai beberapa ventures yang paling menguntungkan, mulai dari mengakuisisi perusahaan seperti BNSF, Railway, dan Heinz, hingga melakukan investasi strategis dalam bisnis seperti Coca-Cola. Langkah-langkah Cola Buffett yang didorong oleh utang telah memainkan peran penting dalam akumulasi kekayaannya. Sekarang mari kita bicara tentang Donald Trump. Suka atau tidak suka, satu hal yang tidak dapat disangkal: kesuksesan Trump di bidang real estate sangat terkait dengan penggunaan utangnya sepanjang karirnya. Dengan memanfaatkan uang orang lain secara strategis, Trump mampu memulai proyek-proyek ambisius yang tidak mungkin dicapai dengan dana pribadinya sendiri. Kemampuannya untuk menegosiasikan persyaratan pinjaman yang menguntungkan dan memanfaatkan potensi properti ini telah berperan penting dalam kebangkitannya menjadi miliarder. Tetapi tunggu, masih banyak lagi. Ini bukan hanya tokoh-tokoh ikonik ini yang telah memanfaatkan kekuatan utang. Banyak pengusaha sukses yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memahami bahwa utang ketika digunakan dengan bijak dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan keuangan yang luar biasa. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari individu-individu luar biasa ini? Ini bukan tentang menumpuk utang dengan sembrono. Ini tentang mengenali peluang, melakukan penelitian yang menyeluruh, dan membuat penelitian yang diperhitungkan, dan membuat keputusan yang tepat. Orang kaya memahami risiko yang terlibat dan bersedia mengambil utang strategis untuk mendorong pembangunan kekayaan mereka. Upaya sekarang, setelah Anda mengetahui kekuatan utang di tangan orang kaya, bersiaplah untuk menjelajahi cara-cara luar biasa yang mereka gunakan untuk membangun kekayaan dan menghasilkan lebih banyak uang. Percayalah, BAWS strategi ini akan membuat Anda terinspirasi dan siap untuk mengendalikannya. Membuat Anda terinspirasi dan siap untuk mengendalikan masa depan keuangan Anda. Apakah Anda bersemangat? Mari selami dan temukan 5 cara orang kaya menggunakan utang untuk membangun kekayaan dan menghasilkan lebih banyak uang. Investasi real estate. Baiklah, mari kita bahas strategi yang digunakan orang kaya untuk membangun kekayaan mereka melalui real estate. Disinilah hal-hal menjadi sangat menarik. Anda melihat orang kaya telah menemukan bahwa real estate dapat menjadi tambang emas untuk menciptakan kekayaan yang substansial, dan mereka telah menjadi ahli dalam memanfaatkan hutang untuk mewujudkannya. Jadi begini, ketika orang kaya memutuskan untuk berinvestasi di real estate, mereka tidak selalu menggunakan uang tunai mereka sendiri. Mereka memanfaatkan kekuatan hipotek yang memungkinkan mereka untuk meminjam sebagian besar nilai properti sambil meletakkan hanya sebagian kecil sebagai uang muka. Fraksi sebagai uang muka ini berarti mereka dapat mengontrol properti yang bernilai jauh lebih banyak daripada uang tunai yang mereka miliki.
Ini seperti membuka pintu rahasia ke dunia kekayaan real estate. Izinkan saya menjabarkannya untuk Anda dengan sebuah contoh. Bayangkan Anda memiliki 100.000 dolar yang ditabung dan Anda menemukan properti yang bernilai 500.000 dolar sekarang alih-alih menggunakan semua tabungan. Anda untuk membeli properti secara langsung tabungan. Anda untuk membeli properti secara langsung. Anda memutuskan untuk mengambil hipotek katakanlah. Anda melakukan pembayaran uang muka 20 yang berjumlah 100.000 dolar dan meminjam 400.000 dolar sisanya dari bank atau pemberi pinjaman. Sekarang disinilah hal-hal menjadi menarik. Anda sekarang memiliki properti seharga 500.000 dolar tetapi Anda hanya menginvestasikan 100 renol dari uang Anda sendiri. Itu leverage dalam tindakan dan coba tebak jika nilai properti terapresiasi dari waktu ke waktu. Anda akan menikmati manfaat penuh dari apresiasi itu meskipun Anda tidak membayar harga penuh di muka tetapi. Tunggu ada lagi mari kita bicara tentang arus kas. Jika Anda berinvestasi di properti sewa, pembayaran sewa penyewa Anda dapat menutupi pembayaran hipotek Anda dan pengeluaran lain, sehingga Anda memiliki tambahan